Jadi dengan adanya pekerjaan, Mhm. seperti yang di-mention sama rilis data BPS terbaru kan sebenarnya unemployment kita turun, kemudian juga penyerapan tenaga kerja baik dari realisasi investasi maupun juga dari akselerasi belanja ini kan ada gitu. Betul, meskipun masih 7,22 juta ya yang masih Iya. belum bekerja. Jadi ini yang kalau kita lihat akhirnya memberikan keyakinan buat masyarakat. Karena kalau masyarakatnya pesimis, Mhm. kan mereka nggak akan mau spending. Tapi Iya pasti. kalau mereka yakin, oh kita masih bisa bekerja nih, Oke. so mereka pasti akan melakukan konsumsi. Jadi dari keyakinan masyarakatnya akan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oke. Ini yang kalau kita lihat katalis positif. Nah tapi memang inflasi ini yang sebaiknya memang dijaga oleh pemerintah. Karena kalau misalnya inflasinya terjadi sampai kayak ke pangan ataupun ke transportasi, ini kan membuat jadinya porsi yang untuk mereka konsumsi berkurang. Tapi tadi kalau inflasi terjaga, porsi dari pendapatan mereka untuk konsumsi ini tetap bisa digunakan. Sejauh ini masih aman ya kalau kita bicara mengenai inflasi. Sempat kan kemarin secara bulanan deflasi begitu kan. Meskipun kita tahu masih inflasi juga secara tahunan. Tapi kan upaya pemerintah sebenarnya nih berhasil lah ya. Kalau kita bicara mengenai inflasi pangan yang memang berkontribusi besar terhadap laju inflasi. Tapi kalau kita kaitkan lagi begitu dengan tadi penerimaan negara, belanja pemerintah. Kan intinya bicara mengenai kemampuan masyarakat tadi. Kalau bicara pencipta lapangan kerja sendiri, itu sektor mana sih yang masih bisa diandalkan? Karena kan kita tahu banyak sektor padat karya juga kemarin ya harus goyang juga, masih struggling, bahkan ada yang tumbang juga begitu. Betul. Jadi sih ada 3 sektor ya. Memang UMKM baru-baru ini memang terdampak, tapi secara overall keseluruhan itu lebih baik sih ya. Karena kan belanja pemerintah kan menyasar ke segmen yang kelas menengah ke bawah. Jadi kan pekerja yang kalau kita sebut namanya precarious, ya memang bukan yang permanen. Tapi kalau kita lihat mereka yang secara dapat income tuh kayak kemungkinan besar 70-80% itu akan di spending. Jadi kan ini yang menggerakkan ekonomi dari bawah bergerak sampai ke atas gitu. Karena kan kalau yang upper middle ya mereka stable job dan juga punya porsi tabungan yang relatif lebih besar. Nah terus yang ketiga ya tadi yang pertama UMKM, kedua precarious, terus yang ketiga adalah sektor industri kreatif sih. Oh industri kreatif ya. Nah tadi menarik nih bicara dari soal kredibilitas ya untuk dari pemerintah yang dilakukan agar bisa mendorong nih untuk investor-investor asing, mungkin investor lokal atau mungkin investor asing agar masuk Indonesia nih. Kira-kira gimana cara pemerintah supaya bisa membangun kredibilitas fiskal melalui RPBN nanti 2027 nanti agar tetap menarik nih, nggak hanya dari investor lokal aja tapi juga asing bisa masuk ke Indonesia nih, gimana? Ya mungkin tantangannya adalah menjawab 2 hal ya. Yang pertama tuh bagaimana kita bisa meyakinkan satu lembaga MSCI. Karena kan kita masih ditunda-tunda terus gitu kan. Apakah kita tetap berada di emerging market kan. Kayaknya kalau itu udah kita tetap bisa pertahankan, pastinya asing akan bisa balik masuk ya. Karena didukung tadi pemerintah juga komit untuk jaga defisit, untuk jaga nilai kestabilan makro. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga melengkapi apa yang diminta oleh lembaga rating. Baik dari kita memperbaiki porsi utang pemerintah terhadap pendapatan, bagaimana kita memperluas basis pendapatan negara, dan juga mengelola dari belanja kita yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan. Mungkin menurut saya sesederhananya sih 2 hal yang susah tadi ya. Itu susah banget ya. 2 tapi susah begitu. Nah ini kan berarti apa ya, bicara koordinasi, kemudian bagaimana integrasi antar pemangku kepentingan lah ya di sektor keuangan, jasa keuangan, fiskal, moneter. Tapi kan sebenarnya sudah ditegaskan oleh pemerintah. KSSK kemarin juga menyatakan koordinasi kita makin solid begitu ya. Fiskal, kemudian bagaimana dengan sektor keuangannya juga. Ini kan sebenarnya sudah oke nih ramuan-ramuan kebijakannya. Atau belum mujarab atau belum tepat sasaran sih sebenarnya? Sepertinya kita memang masih perlu waktu sih ya. Karena yang pertama sih kalau kita lihat dengan kita lihat penunjukannya Bu Destri ini kan langsung market tuh bereaksinya positif gitu. Kita lihat dari sisi nilai tukar rupiahnya sendiri ya. Karena ini kan part dari keseluruhan ekonomi kita, salah satu yang paling utama gitu. Itu sih. Dan yang kedua juga kalau kita lihat dengan ragam instrumen yang diterapkan oleh Bank Indonesia, sebenarnya investor asing di obligasi pemerintah itu juga udah perlahan masuk di tengah globalnya itu tuh lagi mengalami kenaikan yield. Jadi ini ada suatu tendensi bahwa sebenarnya kepercayaan itu udah mulai kembali ke Indonesia. Cuma ya memang masih perlu waktu. Ya mungkin menanti dari
17 Agustus mendatang itu dia. atau beberapa ragam seperti keputusan emisi. Ya, instrumen SRBI juga ini nampaknya cukup berhasil ya. Betul. Agak kuat juga nih SRBI ya. Betul. Nah kalau misalkan kita lihat tadi kan dari segi penerimaan nih. Ya. Kalau kita lihat dari segi belanja, kira-kira anggaran pemerintah yang untuk memberikan dampak terhadap masyarakat mungkin multiplier effect ya. Kira-kira apa saja sektor yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah supaya ini bisa mendorong masyarakat nih, daya belanja masyarakat bisa meningkat lagi nih? Iya, terus sebenarnya kan kalau di 2026 ini kan fokusnya itu Asta Cita ya, 8 prioritas program dan sebenarnya nggak jauh beda juga 2027 seperti di-mention juga 8 program. Nah sebenarnya sih overall kalau kita lihat dampaknya positif. Yang paling gampang kita lihat adalah dari penjualan otomotif, baik mobil maupun motor. Double digit tumbuhnya itu. Iya, double digit banget. Ini kan ditopang oleh ya tadi masyarakat yang udah punya pekerjaan karena adanya akselerasi program pemerintah. Jadi kalau akselerasi programnya itu tepat sasaran, seperti apa yang terjadi ya cuma memang mungkin dari sisi pengawasan dan juga memang kalau kita harapkan ke depannya ya benar-benar nggak ada ya seperti yang terjadi misalnya korupsi ataupun itu mungkin harapannya udah nggak ada lagi. Nah ini yang kalau kita lihat jadi full tersalurkan untuk mendorong aktivitas masyarakat. Nah kalau dari kacamata langsung lagi-lagi nih Bu Osyana, 2027 kita akan lebih smooth nggak sih dengan beragam upaya yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini di semester kedua pemerintah juga akan membanjiri stimulus ekonomi begitu, meskipun banyak pihak masih berharap ini tidak berdampak hanya jangka pendek nih, maunya sih jangka panjang sekali gitu. Nah itu gimana Bu? Iya balik lagi sih ya gimana kalau kita lihat aktivitas ekonominya itu tadi kalau kita sih kalau sebenarnya menyangkut dari sisi konsumsi dan juga dari sisi misalnya kayak hilirisasi. Nah cuma kan yang masih menjadi tantangan itu adalah ya memang kita akui ada kompetisi antara masyarakat Indonesia dengan warga negara asing gitu ya. Nah tapi balik lagi kalau kita lihat dari sisi nanti kalau sumber daya manusianya sudah lebih baik, kita memang udah siap untuk alih teknologi, menurut saya sih untuk dari sisi otomotif ini menjanjikan ya. Karena kan kita lihat sendiri ya ragam pabrik EV yang harus bikin pabrik di Indonesia karena TKDN itu kan pasti menyerap tenaga kerja. Dan yang kedua adalah data center atau AI related. Seperti kayak negara-negara tetangga kita di ASEAN kayak Singapura, Malaysia, atau seperti Taiwan. Walaupun ini memang masih menjadi tantangan dan kita pun masih bertanya-tanya apakah Indonesia mampu. Tapi kalau kita lihat dari geliatnya sebenarnya untuk data center dan AI related ini udah mulai spill over sih ke apa yang tercermin di ekonomi kita kuartal 2 dan juga digital ekonomi dan juga nanti industri kreatif. Itu sih. Itu juga tantangan juga tuh kalau misalkan di lapangan walaupun buat pabrik di Indonesia kan masih banyak tuh namanya pungli-pungli. Nah, itu yang berbahaya yang harus dihapuskan kan. Tapi kalau misalnya kita berhubung dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga postur APBN nanti ke depan ini kan banyak nih tantangan yang kita hadapi nih. Sekarang aja kita udah berasa agak berat tapi nah ke depan ini harus yang kita jaga apalagi nih? Yang untuk postur APBN agar fiskal kita tetap sehat terus nih. Iya, yang pasti tadi mungkin dari sisi ini mungkin pemanisnya, tapi ini yang hal yang penting yaitu subsidi ya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana peranan dari fiskal sendiri tadi menjaga inflasi. Karena jangan sampai, kan kita tahu misalnya kayak di tengah gangguan supply chain energi. Nah itu. Mungkin akan terus juga ada El Nino. Mungkin jadi tantangan bagaimana pupuk, bagaimana infrastruktur. El Nino Godzilla lagi. Nah ini mungkin hal-hal yang sebenarnya kayaknya relatif jauh dari hiruk pikuk market. Tapi dekat dengan masyarakat gitu. Karena kan menyangkut konsumsi dan harga pangan gitu.